Yo pub geng, jangan lupa subscribe geng. Oke guys, balik lagi di channel Papa Jago TV. Di konten kali ini, gue masih ingin membahas mengenai 3 anak langkat yang sampai saat ini belum ditemukan. Dan gue ingin membahas mengenai konspirasi tentang 3 anak tersebut, geng. Buat kalian yang belum tahu konspirasi itu apa, konspirasi itu segerombolan orang ataupun sekelompok orang yang sudah merencanakan dan ingin menjalankan aksinya yang cukup besar. Dan orang-orang hanya bisa menerka dan hanya bisa menebak, geng. Jadi orang-orang sekitaran kita ataupun sekitar langkat sana bakalan susah untuk menemukan 3 anak tersebut karena sudah direncanakan yang cukup besar, geng, menurut gue. Jadi sebelum adanya penculikan ini ataupun kehilangan ini, segerombolan itu sudah sempat berencana untuk melakukan aksi tersebut, geng. Sebelum kita mulai ke videonya, untuk kalian yang ingin membantu agar channel ini lebih berkembang, kalian boleh klik tombol subscribe, like, dan share, geng. Karena jika di-share akan membantu agar cepat ditemukannya 3 anak tersebut, geng. Semoga saja. Gua ingin ngebahas mengenai teori yang pertama yang gue dapat dan gue searching. Teori yang pertama, bisa saja itu dimakan buaya. Karena setahu gue di langkat sana ada sebuah danau yang memiliki banyak buayanya di sana, geng. Dan teori kedua adalah anak tersebut tertimbun tanah. Teori yang ketiga yang gue cari dan gue baca, anak tersebut diculik oleh segerombolan orang, geng. Dan teori yang terakhir, bisa saja ini disembunyikan oleh makhluk gaib ataupun makhluk astral, geng. Gue akan ngebahas satu-satu dari teori yang katanya dimakan buaya, geng. Mungkin ini hanyalah opini dari diri gue sendiri, dan ini hanyalah menurut pribadi gue. Karena ini konspirasi, kita hanya bisa menerka dan hanya bisa menduga saja, geng. Menurut gua, kalau ketiga anak tersebut dimakan buaya, ya gua katakan tidak mungkin. Karena jika anak itu dimakan buaya, maka setelah buaya itu memakan, pasti ada sendal ataupun baju korban yang tertinggal, geng, atau yang ngapung di atas air, geng. Menurut kalian gimana? Bener nggak opini dari gua? Buat kalian yang memiliki opini lain, kalian boleh komentar di bawah. Pokoknya di sini bebas, kita sama-sama memiliki opini yang lain-lain, geng. Dan kalaupun dimakan buaya, tidak mungkin 3-3-nya, geng. Pasti hanya satu persatu, geng. Setahu gua buaya tuh kalau makan satu demi satu, geng. Nggak bisa langsung masuk 3 orang itu, geng. 3 anak tersebut tuh nggak mungkin. Dan gua ngebahas opini ataupun teori gua yang kedua mengenai tertimbun di tanah. Ya menurut gua nggak mungkin, karena
pihak setempat ataupun polisi di sana juga sudah sempat menggali galian yang tempat pekerja dari supir belko tersebut, dan hasilnya tuh nggak ada siapa-siapa, geng. Nihil. Warga-warga yang sudah sempat percaya oleh adanya paranormal yang membantu mencari, katanya tertimbun tanah lagi, dan hasilnya masih nihil, geng. Nggak ada titik terang ataupun nggak ada jejak dari anak tersebut. Dan kalaupun digali ataupun dia tertimbun tanah, pasti pengawas belko ataupun supir belko akan melihat kejadian tersebut dan memberitahu pengawas atau warga sekitar sana, geng. Jadi menurut gue, kalau teori gue mengenai tertimbun tanah itu nggak mungkin, geng. Karena itu ya aneh aja, geng. Oke, gue lanjut lagi ke teori ketiga, geng, mengenai penculikan. Menurut gue, yang bisa gue lihat dan bisa gue nilai dari cerita tersebut ataupun kehilangannya tersebut seperti itu, bisa jadi ini adalah kasus penculikan, geng, menurut gue. Karena 3 anak sekaligus yang hilang secara misterius, geng. Ya sempat yang tadi gue bilang ke kalian semua, ini mungkin konspirasi sekelompok orang yang sudah merencanakan aksinya yang cukup besar, geng. Jadi sebelum itu orang-orang tersebut sudah memantau pergerakan-pergerakan anak-anak tersebut, geng. Jadi sudah dipantau lah anak-anak tersebut. Semoga saja jika anak itu diculik dan penculiknya bisa segera taubat ataupun mengembalikan 3 anak tersebut ke orang tuanya, geng. Menurut saksi yang gue lihat juga dari sebuah website, saksi juga sempat melihat 3 anak tersebut berjalan-jalan di jalanan raya, geng, yang biasa disebut dengan pasar. Dan bisa saja ini kasus penculikan yang sudah dipantau oleh penculik tersebut jam-jam yang kosong ataupun jam-jam anak itu tersebut bermain. Ya mungkin sudah tercium ataupun sudah dipantau sebelum-sebelumnya, geng. Semoga saja kasus ini cepat terungkap dan kita sama-sama mendoakan yang terbaik untuk ketiga anak tersebut. Teori keempat mengenai makhluk gaib atau makhluk mistis, geng, yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Mungkin sih menurut gua ini terlalu jauh, geng, untuk opini seperti itu. Karena bisa gua katakan, kalau dibawa makhluk gaib ataupun diumpetin makhluk gaib, berapa paranormal, berapa orang pintar yang ke situ, geng. Berapa spiritual yang sudah ikut serta mencari 3 anak tersebut. Namun hasilnya apa, geng? Kalian bisa tahu sendirilah. Hasilnya semua nihil. Hanya sebuah drama menurut gua. Sendiri videonya hasilnya sama sekali, ya bisa gua katakan itu hanya sebuah video, sebuah tontonan aja, geng. Jadi bisa gue simpulkan kalau anak itu tidak mungkin diumpetin makhluk gaib, geng. Ini hanyalah sebatas opini dari gue dan menurut gue aja nih, geng. Mungkin 3 anak tersebut sudah hilang, sudah tidak ada lagi di kota Medan, geng. Karena jaraknya waktu yang cukup lama, sudah ingin 2 bulan kehilangannya. Mungkin saja anak tersebut sudah dibawa dari luar kota sana, geng.
jujur aja geng, gue juga cukup sedih dengan berita yang cukup viral ini, yang cukup rame ini tentang 3 anak tersebut. Dan gue ingin membantu semampu gue dengan gue membuat video. Mungkin orang-orang sekitar gue bisa tahu kabar tersebut dan bisa bertemu anak dimanapun itu berada geng. Dimanapun 3 anak itu berada geng, kita saling menjauhkan ataupun men-share video ini agar ketiga anak tersebut bisa cepat ditemukan geng. Karena setiap gue baca ataupun gue lihat videonya, itu belum ada sama sekali titik terang. Itu hanyalah sebuah video yang menurut gue, ya bisa gue katakan sih hayalan geng. Sebuah tontonan aja, sebuah hiburan aja geng. Ya gue ingin mendoakan khususnya untuk 3 anak tersebut, semoga bisa cepat ditemukan. Dan pihak-pihak yang ikut serta membantu mencari 3 anak tersebut, semoga kalian semua bisa terus membantu anak tersebut sampai terungkap kasus ini geng. Dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. The Paps juga bisa membantu berdoa agar terungkapnya kasus seperti ini geng. Dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan kasus seperti ini geng. Oke guys, mungkin konspirasi ataupun teori tentang 3 anak langkat cukup segini dulu. Jika ada kabar terbaru mengenai anak tersebut, gue akan membuat videonya geng. Jadi buat kalian nyalain loncengnya agar setiap gue upload video kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini geng. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Sehat selalu untuk kalian. Gue Bapak Jago, cabut dulu geng.